Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menyegel sejumlah ruangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penyegelan dilakukan menyusul operasi tangkap tangan yang dikabarkan berkaitan dengan pejabat di lingkungan Pemkab Muara Enim. Tim penyidik KPK menyegel ruang kerja dan ruang tunggu Bupati Muara Enim, ruang asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan, serta 5 ruangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Selain itu, rumah dinas Bupati Muara Enim juga turut disegel penyidik. Penyegelan dilakukan oleh belasan petugas KPK yang datang ke Muara Enim dan terbagi dalam 2 tim. Satu tim melakukan penyegelan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sementara tim lainnya menyegel ruang kerja dan rumah dinas Bupati. Sebelumnya KPK juga dikabarkan menangkap Bupati Muara Enim untuk dibawa ke Palembang sebelum diberangkatkan ke Jakarta. 10 orang diamankan di wilayah Jakarta dan juga Sumatera Selatan. 5 diantaranya merupakan pihak-pihak dari Pemkab Muara Enim dan 5 orang lainnya dari pihak swasta. Saat ini beberapa sedang dilakukan pemeriksaan intensif di tahap penyelidikan di Polda Sumsel. Beberapa diantaranya sudah diamankan di K4. Detail perkaranya nanti kami akan sampaikan. Jadi ini terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh PN, penyelenggara negara di wilayah Kabupaten Muara Enim dari pihak swasta berkaitan dengan pengadaan yang ada di lingkup Pemkab Muara Enim. Ya pemirsa, setelah sempat tertunda 7 bulan, Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan atau credentials dari 8 duta besar negara sahabat di Istana Kepresidenan Jakarta. Momen ini menandai dimulainya tugas resmi para duta besar untuk memperkuat hubungan diplomatik dan kerjasama dengan Indonesia. 8 duta besar yang menyerahkan surat kepercayaan berasal dari Filipina, Sri Lanka, Ceko, Yunani, Palestina, Lebanon, Korea Selatan, dan Saint Lucia. Dalam pertemuan tersebut, masing-masing duta besar mendapat kesempatan menyampaikan pesan dari pemimpin negaranya kepada Presiden Prabowo Subianto. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh semangat kerjasama. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga sempat menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan jadwal penyerahan surat kepercayaan para diplomat tersebut. Presiden sudah juga menyampaikan, pertama beliau meminta maaf atas keterlambatan ini kepada seluruh para dubes, dan murni lebih banyak karena faktor jadwal yang sangat padat dari beliau. Tidak ada niat sama sekali untuk menunda-nunda pemberian kredensial sama sekali, ya. Murni karena masalah jadwal yang sangat padat tadi saja dari pelantikan dan situasi fokus beliau kepada. Pemirsa, petugas tangkap seorang kurir narkoba jaringan internasional Malaysia Indonesia di kawasan Terminal Akap, Bandar Raya Payung Sekaki, Pekanbaru Riau. Apa? Kebetulan. Sini, Bang. Saat digeledah petugas, dalam tas ransel tersangka ditemukan 5 bungkus sabu dengan berat sekitar 5 kg. Berdasarkan pemeriksaan, tersangka mendapat perintah dari seseorang berinisial AR untuk membawa 5 bungkus sabu tersebut dengan upah 150 juta rupiah. Tersangka diminta berangkat ke Dumai untuk mengambil sabu dan membawanya ke Madura, Jawa Timur melalui jalur darat menggunakan bis. Penggeledahan tim menemukan 5 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 5 kg yang disembunyikan di dalam sebuah tas. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku diperintahkan oleh seorang pengendali berinisial A yang saat ini berstatus DPO. Tersangka berangkat dari Jawa Timur menuju Riau untuk mengambil narkotika tersebut dan membawa kembali ke wilayah Madura melalui jalan darat.
Petugas kepolisian kembali menggelar razia kejahatan jalanan di sejumlah wilayah di Jakarta Barat. Hasilnya 6 orang diamankan karena kedapatan membawa obat-obatan terlarang tramadol dan narkoba jenis sinte. Razia kejahatan jalanan digelar sejumlah polsek di wilayah Jakarta Barat. Di kawasan Tomang Raya, petugas Polsek Grogol Petamburan mengamankan sejumlah motor tanpa surat kendaraan. Sementara di Jalan Raya Gedong Panjang, petugas Polsek Tamburan mendapati puluhan butir obat keras jenis eksimer dan tramadol dari seorang pengendara motor. Petugas juga menemukan narkotika jenis sinte atau tembakau gorila serta alat hisap sabu dari pengendara lain. Kami mengamankan ada 6 orang yang membawa narkoba, sinte, kemudian alat hisap sabu, dan obat-obat keras yang bermerek tramadol dan eksimer. Guna kepentingan penyidikan, 6 orang pengendara beserta barang bukti narkoba digelandang ke Polsek Tambora. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Para penonton dan pebalap liar kocar-kacir saat dibubarkan polisi di Sampang, Jawa Timur. Polisi mengamankan 2 joki balap liar beserta sepeda motor. Aksi balap liar yang kerap digelar sejumlah remaja di Jalan Samsul Arifin di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Situasi seketika riuh setelah polisi yang menyamar membekuk joki saat bersiap balapan. Ratusan penonton yang memadati lokasi kocar-kacir berhamburan menyelamatkan diri. Polisi berhasil mengamankan 2 joki beserta kendaraannya. Keduanya digelandang ke Mapolres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Waktu malam minggu kemarin sempat diamankan di Satreskrim oleh unit ERC untuk dimintai keterangan dan dibuatkan pernyataan. Kemudian didatangkan juga orang tuanya untuk memberikan pembinaan kepada 2 joki ini untuk tidak melakukan kegiatan balap liar lagi. Polisi mengimbau orang tua untuk lebih ketat mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aksi jalanan yang membahayakan keselamatan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, nekat mencuri motor di siang bolong, seorang pria tertangkap dan menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Raya Kalimalang, Durensawi, Jakarta Timur. Pelaku tertangkap setelah ditinggal kabur oleh rekannya. Pelaku curanmor ini menjadi bulan-bulanan warga dan pengguna jalan yang geram atas aksinya. Kejadian bermula saat 2 orang pelaku yang berboncengan sepeda motor menyasar motor yang terparkir di pinggir jalan. Satu pelaku bertugas menunggu di atas motor, sementara satu pelaku lainnya bertindak sebagai eksekutor. Meski pelaku sempat merusak rumah kunci motor korban dengan menggunakan kunci letter T, namun apes aksi tersebut diketahui oleh korban yang langsung berteriak maling. Pelaku yang berada di atas motor langsung tancap gas menyelamatkan diri, sementara satu pelaku lainnya tertangkap oleh warga. Pemirsa, komplotan pencuri motor lintas daerah di Sulawesi Selatan dibekuk tim Jatanras Satreskrim Polrestabes Makassar saat tengah tertidur pulas di rumahnya masing-masing. Tim Jatanras meringkus komplotan para pelaku spesialis pencurian sepeda motor saat tengah tertidur di kediamannya masing-masing di Kota Makassar. 3 pelaku diringkus, 1 pelaku sebagai otak kejahatan, sedangkan 2 lainnya membantu pelaku mengeksekusi sepeda motor. Hasil pemeriksaan, pelaku beraksi mengendarai mobil rental dengan berkeliling di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Sepeda motor curian diangkut pelaku dimasukkan ke dalam minibus, dikumpulkan di Kota Makassar, kemudian dijual ke penadah di Sulawesi Selatan. Hasil keuntungan dipergunakan untuk biaya hidup dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. 1 sepeda motor hasil curian diamankan polisi sebagai barang bukti. Diawali dari pengungkapan atas kerjasama personil Reskrim Polsek Bandara, Polres Maros, bergabung dengan di backup oleh tim Jatanras Polrestabes Makassar, melakukan pengungkapan pencurian sepeda motor di area bandara. Kemudian dikembangkan
ditemukan fakta bahwa pelaku ini melakukan pencurian sepeda motor di beberapa tempat, baik di Kota Makassar, di Kabupaten Maros, kemudian di Kabupaten Baru. Polisi terus melakukan pengembangan mencari barang bukti hingga penadah sepeda motor yang berada di luar Kota Makassar. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Warga Sumur Batu Kemayoran, Jakarta Pusat dihadapkan pada situasi mencekam akibat maraknya aksi curanmor dan penjamretan. Bahkan para pelaku tak segan menggunakan senjata api. Dua pelaku curanmor berboncengan sepeda motor berusaha kabur saat dikejar sejumlah warga di Jalan Sumber Pelita, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Salah seorang warga berusaha mengadang di tengah jalan namun akhirnya menghindar usai ditodong dengan senjata api. Sementara sejumlah warga lainnya masih terus mengejar dengan berlari hingga ke jalan raya. Meski ketiga pelaku lolos, aksi warga membuat pelaku gagal menggasak sepeda motor korban. Antara dua tendang itunya depan sama motor saya palang langsung biar dia tabrak motor saya, nggak apa-apa, biar dia babak belur sekalian. Karena ngeluarin senpi ya? Iya, sebelum saya bertindak ke itu dia udah gini, diam. Nah itu, waduh, pas pakai masker nggak, Bang? Warga berharap adanya patroli rutin dari petugas kepolisian hingga malam hari, mengingat lokasi ini rawan aksi curanmor dan penjamretan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Warga Kapuk Muara, Jakarta Utara berhasil membekuk pelaku curanmor bersenjata api. 2 dari 3 pelaku diringkus, sementara 1 pelaku melarikan diri. Warga Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara mengeroyok pelaku pencurian sepeda motor. Untuk meredam amarah warga, pelaku pun segera dibawa ke pihak kepolisian. Peristiwa berawal saat 3 pelaku menggasak motor milik salah satu warga yang sedang diparkir di gang rumahnya. Namun saat sepeda motor incarannya didorong, aksi mereka dipergoki oleh pemilik. Korban pun berteriak meminta pertolongan hingga mengundang warga sekitar. Warga yang geram langsung mengepung pelaku. 2 pelaku berhasil ditangkap dan dihakimi massa, sementara seorang pelaku lain yang diduga membawa senjata api melarikan diri. Saya sudah laporan ke Polsek Penjaringan, ternyata sebenarnya dia menggunakan senpi. Tapi senpi itu sempat diledakkan nggak? Tidak, cuma mengancam. Pelaku kini telah diserahkan ke Polsek Penjaringan untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi masih memburu seorang pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa kuat mengguncang Pulau Sangihe, Sulawesi Utara. Peringatan dini tsunami sempat dikeluarkan di sejumlah wilayah. Gempa magnitudo 7,7 mengguncang wilayah barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara dengan kedalaman 105 km. Putus perahu. Kuatnya guncangan membuat BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk wilayah Gorontalo, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Di Manado, sejumlah pasien serta keluarga di rumah sakit Siloam panik dan berlari keluar ruangan saat gempa terasa kuat. Mereka kemudian dievakuasi ke area lobi untuk mengantisipasi gempa susulan. Dalam keterangan persnya, BMKG menyebut tsunami dengan ketinggian sekitar 19 cm tercatat di 3 wilayah, yaitu Kedi, Maluku Utara, Ulusia, dan Melonguane. Dalam waktu kurang dari 3 menit itu peringatan dini pertama sudah dirilis, kemudian peringatan dini kedua itu harus dirilis kurang dari 10 menit. Tadi sudah disampaikan 8 menit pertama sudah langsung dirilis untuk peringatan dini kedua. Kami terus memantau dan kepada masyarakat agar terus bersiaga, memantau kondisi dan tidak mendekati daerah perairan, baik itu laut maupun sungai.
Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan akibat tsunami dan BMKG telah mencabut peringatan dini. Tim Liputan iNews melaporkan. Konflik di kawasan terus berlanjut. Korps Qaeda Revolusi Iran dan militer Israel saling serang dengan rudal. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Menembus permukiman warga demi menghindari kejaran polisi. Petugas yang melakukan pengepungan langsung mengejar dan melepaskan tembakan peringatan. Setelah aksi kejar-kejaran, pelaku akhirnya ditangkap. Dalam mengungkap kasus ini, polisi menangkap 2 orang terduga pelaku serta menyita 9 paket sabu seberat 8,38 gram dan sejumlah barang bukti lain. Target sudah kita kantongi dan TKP-nya dan rumahnya. Setelah itu kami lakukan mapping target ini di mana posisinya. Setelah itu kami bersama tim melakukan profiling di tempat target yang akan mau dilaksanakan RP. Setelah itu kami masuk. Pada saat kita masuk, kita bagi anggota. Setelah itu kita lakukan penangkapan, namun tersangka dia sempat lari lewat samping rumah dan dijebol pintu. Setelah itu lari, kami buru dan kami melakukan tembakan peringatan. Setelah itu target kami amankan. Kini pelaku beserta barang bukti diamankan di Mapolresta Kendari dan polisi masih mendalami kasus ini untuk mengungkap jaringan narkoba yang terlibat. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Arena balap liar kocar kacir saat dibubarkan polisi di Sampang, Jawa Timur. Israel saling serang dengan rudal. Perang terbuka berpotensi panjang. Selamat malam pemirsa. Kebakaran melanda sebuah toko elektronik di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Bersama saya Reni Arumsari, inilah iNews Malam selengkapnya. Beginilah kepanikan warga saat kobaran api menghanguskan sebuah toko elektronik di Jalan Pesantren Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Sabar ini lagi. Ngapain diulang lagi sih? Ntar aja Bapak. Ya Allah. Pak, ini lagi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian bangunan. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Banyaknya asap membuat pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 6 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Yang terbakar adalah toko elektronik. Dan di sini sudah terjadi kebakaran besar. Jadi penyalaan. 6 unit saya luncurkan, 6 unit saya luncurkan dari 3 pos terdekat. Untuk kerugian sekitar 700 juta untuk korban nihil. Pak, dugaan sementara apa nih Pak? Dugaan sementara dari listrik MCB-nya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah kontrakan di perumahan Bumi Citra Fajar, Bulu Sidokare, Sidoarjo terbakar pada Senin petang. Tanpa diketahui asal titik api, kobaran api membesar. Seluruh barang yang berada di lantai 2 rumah tersebut ludes terbakar.
3 unit mobil pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api karena banyaknya barang mudah terbakar di dalam rumah. Meski belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik pada bagian plafon di lantai 2 rumah tersebut. Beruntung 6 orang penghuni rumah berhasil diselamatkan, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu pemirsa, Yerusalem dalam keadaan siaga. Sirine meraung saat Israel dan Iran saling serang untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata. Pada Senin pagi, Yerusalem dalam keadaan siaga. Sirine terdengar meraung saat Israel dan Iran saling melancarkan serangan untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata. Selain itu, suara ledakan juga terdengar di langit Yerusalem, diduga pencegatan rudal. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah minta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak serang Lebanon. Namun permintaan Trump diabaikan Netanyahu hingga berujung Israel diserang dan jadi musuh bersama kelompok pendukung Iran. Israel kembali melanggar gencatan senjata terus membombardir Lebanon. Serangan terus-terusan Israel memicu kemarahan Iran hingga Garda Revolusi Iran melancarkan gelombang serangan balasan ke Israel. Iran menyebut serangan ini sebagai bukti dari janji operasi True Promise 4. Padahal sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak lagi menyerang Lebanon. Trump melalui sambungan telepon mengingatkan Netanyahu bahwa serangannya akan membuat dunia mengisolasi Israel. I will tell you, they called us and they said, how about stopping? And I think you're going to see things happen over there. That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. Lebanon's been under attack for so many years and always like an underdog. And it would be really nice if it could end. And I spoke to Bibi Netanyahu about that. And I speak to them about it. And I actually spoke to Hezbollah about it. And I think progress is made. That's been... Menurut Trump, Israel tidak punya pilihan selain menerima kesepakatan untuk gencatan senjata menyeluruh, termasuk tidak menyerang Lebanon. Trump juga menegaskan serangan Iran terhadap Israel tidak akan mengubah keinginan Amerika untuk mencapai kesepakatan dengan Iran. Pekan lalu, Iran tiba-tiba mengumumkan tidak akan melanjutkan negosiasi damai dengan Amerika Serikat melalui Pakistan sebagai mediator setelah Israel terus melanggar gencatan senjata. Sementara itu pemirsa, Israel juga terus membalas serangan Iran dengan meluncurkan rudal di sejumlah kota di Iran. Jet tempur Israel membombardir sejumlah lokasi di Teheran, Iran. Dari kejauhan nampak asap tebal membumbung tinggi. Di lokasi lain pemirsa juga nampak api dan asap usai Israel meluncurkan rudal balistik. Israel terus meluncurkan serangan balasan ke sejumlah wilayah di Iran, di antaranya di ibu kota Iran, Teheran, kota Tabriz, dan Isfahan. Israel membalas serangan yang dilancarkan Iran. Kali ini Israel menyasar sejumlah kota di Iran. Ledakan terdengar di sejumlah kota di Iran, di antaranya ibu kota Iran, Teheran, kota Tabriz, dan Isfahan. Israel membalas serangan Iran dengan meluncurkan rudal balistik. Israel pun menegaskan akan terus menyerang Lebanon
meski harus berperang dengan Iran. Belum diketahui berapa jumlah korban akibat serangan ini. Sementara itu Amerika Serikat mengaku tidak terlibat dalam serangan balik Israel. Komisi Pemberantasan Korupsi menyegel sejumlah ruangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Ais Malam segera kembali usai jeda. Iran dan Israel kembali memanas. Iran dilaporkan menembakkan rudal ke Israel sejak hari Minggu. Otoritas Iran mengatakan pada hari Senin telah menyerang 2 pangkalan udara Israel, yakni Nevatim dan Tel Nov. Garda Revolusi Iran bahkan merilis rekaman peluncuran rudal yang ditembakkan ke arah Israel. Rentetan rudal Iran diluncurkan yang diklaim IRGC untuk menyerang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. IRGC pun menunjukkan pesan lewat rudal yang ditempelkan sejumlah tulisan. Di antaranya adalah Iran tidak akan berkompromi dengan keamanan rakyat, termasuk yang ada di Lebanon. با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودککش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است. قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده‌تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد. Serangan Iran ke Israel sejak hari Minggu adalah peningkatan pertempuran terbesar sejak gencatan senjata diberlakukan pada bulan April. Sirine serangan udara berbunyi di Israel sejak hari Minggu ketika militer Israel berupaya mencegat rentetan rudal Iran yang datang. Hingga kini belum ada laporan korban akibat serangan Iran ke Israel. Pemirsa, 100 hari perang konflik Iran dan Israel kembali memanas. Serangan rudal ke Israel disambut perayaan oleh warga Iran. Warga Iran di kota Kermanshah, Iran Barat berkumpul, bersorak dan mengibarkan bendera Iran sambil menyaksikan rudal-rudal terbang menuju Israel pada Minggu malam. Perayaan di pusat kota terjadi setelah Korps Garda Revolusi Iran IRGC mengumumkan serangan rudal terhadap Israel yang diklaim sebagai balasan atas serangan Israel di pinggiran selatan Beirut. Iran dilaporkan terus menembakkan rudal ke Israel sejak hari Minggu. Di lokasi berbeda, perayaan peluncuran rudal Korps Garda Revolusi Iran ke arah Israel juga dilaksanakan di Teheran pada Minggu malam. Rekaman yang disiarkan oleh televisi pemerintah Iran menunjukkan warga Iran berkumpul di Jalan Pirozi di Teheran, mengibarkan bendera Iran dan Hizbullah sambil terus meneriakkan slogan dan bernyanyi. Garda Revolusi Iran mengumumkan serangan menargetkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pasca gelombang serangan Iran, kawasan pendudukan Israel terbakar hebat. Pasukan Garda Revolusi Iran merilis rekaman ancaman serangan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pesan mereka tulis di rudal akan memerangi kelompok kriminal dengan foto Netanyahu dalam kubus beton yang diangkat oleh tentara Israel. Garda Revolusi Iran juga merilis video kedua melancarkan serangan drone
ke wilayah pendudukan Israel dengan kertas bertuliskan "Kami tidak akan mengabaikan Lebanon". Serangan ini juga merupakan serangan balasan Iran atas serangan Israel sebelumnya ke Lebanon. Akibat serangan rudal dan drone Iran, sejumlah daerah di wilayah pendudukan Israel terbakar. Pemadam kebakaran Israel berusaha memadamkan api, sementara militer Israel terus mencoba mencegat rudal Iran. Ya, sementara itu pemirsa, langit malam di kota Tyre, Lebanon terlihat percikan api dari rudal yang diduga dikirimkan Iran menuju Israel. Selain rudal yang dikirim dari Iran, narasi yang dilaporkan ada pula proyektil rudal pertahanan Israel. IRGC mengumumkan bahwa mereka menargetkan pangkalan udara Ramat David dengan rudal balistik sebagai tanggapan atas apa yang mereka sebut sebagai kejahatan meluas yang dilakukan oleh Israel di Lebanon Selatan dan daerah pinggiran selatan Beirut. Di sisi lain, Israel juga melaporkan bahwa telah berhasil mencegat rudal Iran. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Warga Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur digegerkan dengan penampakan seekor buaya berukuran sekitar 3 meter di dekat pintu air Sungai Jagir. Ya, samene gede nih, samene gede nih bolo. Kemunculan buaya dilihat oleh sejumlah warga pada hari Minggu kemarin. Menurut warga, kemunculan buaya juga sempat terjadi pada Mei lalu. Petugas BPBD Kota Surabaya yang mendapatkan laporan langsung memasang papan peringatan supaya masyarakat tidak berada di tepi sungai demi keselamatan. Berdasarkan hasil koordinasi antara BPBD dengan BKSDA, diduga buaya yang muncul merupakan buaya muara. Pasalnya Sungai Jagir menjadi aliran menuju muara di kawasan Wonorejo yang tidak ada pintu air, sehingga dimungkinkan buaya ekspansi ke Sungai Jagir. Dan menurut teman-teman BKSDA dan termasuk juga BPSPL, memang habitatnya di seputaran Wonorejo, dan itu adalah satu aliran sungai ya. Jadi dari Jagir sampai ke Wonorejo ini tidak ada pintu air, dan itu bisa menjadi satu ekosistem, jadi satu saluran air yang menghubungkan dari Jagir sampai ke. Pemirsa, nekat swafoto di sebuah tebing tepi laut, seorang siswi SMA di Bulukumba, Sulawesi Selatan terjatuh dan tenggelam. Nyawa korban tidak tertolong setelah sempat berjuang seorang diri melawan ganasnya ombak. Inilah detik-detik sesaat setelah korban terjatuh ke laut usai mencoba mengabadikan foto diri di wisata tebing Aparalang di Kecamatan Bontobari, Bulukumba. Korban terjatuh dari spot foto setelah tersapu ombak. Korban nampak berjuang melawan ombak dan sempat meminta tolong meski akhirnya tidak mampu melawan arus dan tenggelam. Tim Basarnas dan BPBD Bulukumba kemudian melakukan pencarian. Korban pun ditemukan sekitar 1,5 kilometer dari titik jatuh dalam kondisi meninggal dunia. Korban merupakan siswi SMA berusia 17 tahun bernama Elmi Febrianti. Aparalang dan hanyut kurang lebih 1,5 km dari lokasi jatuhnya. Jadi kita temukan sudah masuk wilayah Mandalaria. Karena kami mau melakukan posko di Aparalang, akses untuk menurunkan peralatan di situ agak ribet atau agak sulit. Jadi kami mengambil sikap langsung menuju Mandalaria untuk melakukan posko. Jadi kami temukan pada pukul 00:10 malam. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menyegel sejumlah ruangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penyegelan dilakukan menyusul operasi tangkap tangan yang dikabarkan berkaitan dengan pejabat di lingkungan Pemkab Muara Enim.
Tim penyidik KPK menyegel ruang kerja dan ruang tunggu Bupati Muara Enim, ruang asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan, serta 5 ruangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Selain itu, rumah dinas Bupati Muara Enim juga turut disegel penyidik. Penyegelan dilakukan oleh belasan petugas KPK yang datang ke Muara Enim dan terbagi dalam 2 tim. Satu tim melakukan penyegelan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sementara tim lainnya menyegel ruang kerja dan rumah dinas Bupati. Sebelumnya KPK juga dikabarkan menangkap Bupati Muara Enim untuk dibawa ke Palembang sebelum diberangkatkan ke Jakarta. 10 orang diamankan di wilayah Jakarta dan juga Sumatera Selatan. 5 diantaranya merupakan pihak-pihak dari Pemkab Muara Enim dan 5 orang lainnya dari pihak swasta. Saat ini beberapa sedang dilakukan pemeriksaan intensif di tahap penyelidikan di Polda Sumsel. Beberapa diantaranya sudah diamankan di K4. Detail perkaranya nanti kami akan sampaikan. Jadi ini terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh PN, penyelenggara negara di wilayah Kabupaten Muara Enim dari pihak swasta berkaitan dengan pengadaan yang ada di lingkup Pemkab Muara Enim. Ya pemirsa, setelah sempat tertunda 7 bulan, Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan atau credentials dari 8 duta besar negara sahabat di Istana Kepresidenan Jakarta. Momen ini menandai dimulainya tugas resmi para duta besar untuk memperkuat hubungan diplomatik dan kerjasama dengan Indonesia. 8 duta besar yang menyerahkan surat kepercayaan berasal dari Filipina, Sri Lanka, Ceko, Yunani, Palestina, Lebanon, Korea Selatan, dan Saint Lucia. Dalam pertemuan tersebut, masing-masing duta besar mendapat kesempatan menyampaikan pesan dari pemimpin negaranya kepada Presiden Prabowo Subianto. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh semangat kerjasama. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga sempat menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan jadwal penyerahan surat kepercayaan para diplomat tersebut. Presiden sudah juga menyampaikan, pertama beliau meminta maaf atas keterlambatan ini kepada seluruh para dubes, dan murni lebih banyak karena faktor jadwal yang sangat padat dari beliau. Tidak ada niat sama sekali untuk menunda-nunda pemberian kredensial sama sekali, kan? Murni karena masalah jadwal yang sangat padat tadi saja dari pelantikan dan situasi fokus beliau kepada. Sementara itu pemirsa, Yerusalem dalam keadaan siaga. Sirine meraung saat Israel dan Iran saling serang untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata. Pada Senin pagi, Yerusalem dalam keadaan siaga. Sirine terdengar meraung saat Israel dan Iran saling melancarkan serangan untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata. Selain itu, suara ledakan juga terdengar di langit Yerusalem, diduga pencegatan rudal. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah minta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak serang Lebanon. Namun permintaan Trump diabaikan Netanyahu hingga berujung Israel diserang dan jadi musuh bersama kelompok pendukung Iran. Israel kembali melanggar gencatan senjata terus membombardir Lebanon. Serangan terus-terusan Israel memicu kemarahan Iran hingga Garda Revolusi Iran melancarkan gelombang serangan balasan ke Israel. Iran menyebut serangan ini sebagai bukti dari janji operasi True Promise 4.
Padahal sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak lagi menyerang Lebanon. Trump melalui sambungan telepon mengingatkan Netanyahu bahwa serangannya akan membuat dunia mengisolasi Israel. I will tell you, they called us and they said, how about stopping? And I think you're going to see things happen over there. That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. Lebanon's been under attack for so many years and always like an underdog. And it would be really nice if it could end. And I spoke to Bibi Netanyahu about that. And I speak to them about it. And I actually spoke to Hezbollah about it. And I think progress is made. Menurut Trump, Israel tidak punya pilihan selain menerima kesepakatan untuk gencatan senjata menyeluruh, termasuk tidak menyerang Lebanon. Trump juga menegaskan serangan Iran terhadap Israel tidak akan mengubah keinginan Amerika untuk mencapai kesepakatan dengan Iran. Pekan lalu, Iran tiba-tiba mengumumkan tidak akan melanjutkan negosiasi damai dengan Amerika Serikat melalui Pakistan sebagai mediator setelah Israel terus melanggar gencatan senjata. Sementara itu, pemirsa, Israel juga terus membalas serangan Iran dengan meluncurkan rudal di sejumlah kota di Iran. Jet tempur Israel membombardir sejumlah lokasi di Teheran, Iran. Dari kejauhan nampak asap tebal membumbung tinggi. Di lokasi lain, pemirsa, juga nampak api dan asap usai Israel meluncurkan rudal balistik. Israel terus meluncurkan serangan balasan ke sejumlah wilayah di Iran, di antaranya di ibu kota Iran, Teheran, kota Tabriz, dan Isfahan. Israel membalas serangan yang dilancarkan Iran. Kali ini Israel menyasar sejumlah kota di Iran. Ledakan terdengar di sejumlah kota di Iran, di antaranya ibu kota Iran, Teheran, kota Tabriz, dan Isfahan. Israel membalas serangan Iran dengan meluncurkan rudal balistik. Israel pun menegaskan akan terus menyerang Lebanon meski harus berperang dengan Iran. Belum diketahui berapa jumlah korban akibat serangan ini. Sementara itu, Amerika Serikat mengaku tidak terlibat dalam serangan balik Israel. Komisi Pemberantasan Korupsi menyegel sejumlah ruangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Ais Malam segera kembali usai jeda.